Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyutirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'idah la'alakum tashkurun. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai hari ini, sampai detik ini, kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang banyak. Baik itu kenikmatan yang berupa jasmaniah, kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan, kita juga diberi semangat. Walaupun orang lain loyo dalam menjalankan puasa ini, tetapi kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan suatu kekuatan fisik. Itu adalah suatu karunia yang besar yang harus kita syukuri. Apalagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan yang tidak akan diberikan kepada hamba Allah yang dikasihi, hamba Allah yang dicintai, yakni kenikmatan iman dan Islam. Alhamdulillah. Kedua kalinya sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan pengikutnya, sahabat-sahabatnya juga nanti termasuk kepada kita semuanya. Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah, jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana puasanya? Alhamdulillah lancar ya. Lancar. Itu suatu keberkahan. Alhamdulillah kita sudah bisa menjalankan puasa yang keberapa? Kepinten Bapak Ibu? 22. Alhamdulillah, berarti saat ini malam 23 ya. Artinya apa? Ya, di 10 terakhir bulan Ramadan itu Allah memberikan kesempatan, Allah memberikan hadiah ya yang sangat besar, yakni malam Lailatul Qadar. Dan turunnya malam Lailatul Qadar itu ya menurut Rasulullah SAW yakni di hari-hari yang ganjil. Akan tetapi di hari ganjil itu ya, kalau kita tidak menanti yang genap juga, nanti akan terlewatkan. Hari ganjil diutamakan, hari genap juga diusahakan. Sehingga apa? Sehingga 10 malam terakhir menika kita mudah-mudahan bertemu dengan malam Lailatul Qadar, yakni malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan ini mongko kalau kita hitung-hitung ya itu kurang lebih 83 tahun. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di salah satu Ramadan itu Allah akan memberikan suatu hadiah yang luar biasa. Di samping Allah itu
memberikan ampunan kepada kita, ya. Man shoma ramadanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Di samping itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah memberikan hadiah yang luar biasa. Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Lah sekarang kita berangan-angan, surga itu seperti apa ya? Ya, surga itu seperti apa? Go, Bapak Ibu semuanya, kita jalan-jalan ke surga ya. Mau sekarang? Kira-kira naik apa ya? Baik. Nah, ini alhamdulillah, maaf ini pembahasan yang luar biasa. Ya, biasanya di Ramadan itu pembahasannya Ramadan berkah dan lain sebagainya. Katanya Ramadan itu dibuka pintu surga. Lah surganya seperti apa? Gitu. Baik, yuk kita bertamasya ke surga. Seperti apa yang disampaikan oleh ulama kita Ibnu Qayyim, ya. Dan beliau menerangkan tentang surga, ya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, disampaikan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala azza wa jalla, a'dadtu ibadikas sholihin mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Miftahul dalika fi kitabillah. Fala ta'lam nafsam ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'am bima kanu ya'malun. Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, telah aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak pernah dilihat mata dan didengar telinga serta terlintas dalam benak manusia sebagai simpanan yang tidak aku perlihatkan kepada kalian. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka usahakan, mereka kerjakan. Ini riwayat hadis Bukhari Muslim. Jadi surga itu, Pak Bu, ya, tidak pernah, ya, terlintas dalam pandangan kita. Allah menyediakan surga itu untuk hamba-hamba Allah yang taat, untuk hamba-hamba Allah yang cinta kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya ini. Padahal surga itu diceritakan oleh Allah, tidak bisa, ya, atau tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam angan-angan manusia. Artinya apa? Artinya karena surga indah, sama indahnya luar biasa, ya, keagungannya luar biasa, hidangan-hidangannya luar biasa, sampai-sampai panca indera kita tidak bisa menangkapnya. Sehingga ketika kita mengangan-angankan, wah, bidadari itu cantik ya, bermata jelita, itu dari sebagian kecil angan-angan kita. Wah, di surga itu kata anak-anak, sesuk yen nang surga kuwi mangan buah sing buahe kuwi cedak. Jari Pak Ustadz kae tinggal ambil, tinggal makan. Ya benar gambaran itu, tapi sebenarnya lebih dari itu. Kemudian Rasulullah paring pangandikan, ya, melanjutkan firman Allah. Firman Allah.
Fala ta'lam nafsam ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Seorang pun tidak bisa mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu nikmat-nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan bagi orang-orang yang mereka telah mengerjakan kebaikan. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian tidak usah khawatir. Kita dalam bulan Ramadan ini menjalankan traweh, puasa. Kita berusaha untuk menutup mulut kita. Kita berusaha tidak, kalau Jawanya itu ngerasani, biasanya ngerasani terus kita tahan. Itu semua nanti akan ada hadiahnya. Nah, gitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah marilah kita bersama-sama kita mensyukuri bahwasanya Allah menciptakan surga ini ya untuk orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang beriman itu. Oleh karena itu Allah menyeru kepada kita dalam surat Ali Imran itu ya, Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu yang disediakan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Tuh. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, artinya kita tidak boleh putus asa. Walaupun kita mempunyai dosa seperti apa, kita tidak boleh putus asa sebelum nyawa berada di kerongkongan. Oke, Ibu nanti utawi bapak nanti bunuh putranipun sama-sama si kecil. Mboten nate to? Mboten nate. Pun nate nglampahi molimo? Nate mboten. Mboten nggih. Ya. Walaupun kita itu ya berbuat dosa besar, Allah itu akan mengampuni. Allah pernah bilang kepada kita ngeten. Ya, Allah berfirman intinya, wahai hambaku, wahai manusia, ya, apabila engkau datang dengan sejagat raya dosa kepadaku, engkau datang dengan sejagat raya dosa kepadaku, dan engkau tidak musyrik, tidak menyekutukan bagiku, kepadaku, aku akan datang dengan sejagat raya pula ampunanku. Loh. Walaupun kita banyak dosa di dunia ini, sampai mungkin kita menganggap ya orang sudah tidak bisa baiklah, katakanlah, Allah masih berharap kalau kita minta ampun kepada Allah, asalkan tidak menyekutukan Allah, syirik kepada Allah, Allah juga akan datang kepada kita dengan sejagat raya ampunan. Nah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, terus kaitanipun kali surga, ngeten Nabi pernah dawuh, pernah paring pangandikan ya dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim seperti ini. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati mi'ata darajatin a'addahu Allahu lil mujahidina fi sabilihi ma kulli darajataini kama bainas sama'i wal ardh. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri
semoga Allah meridai padanya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati, sesungguhnya di surga itu mi'ata darajatin, ada 100 derajat. Ada 100 derajat. A'adahullahu mujahidina fi sabilihi, yang khusus disediakan untuk orang-orang yang jihad di jalan Allah. Ma kulli darajataini kama bainas sama'i wal ardh. Jarak antara 2 derajat, setiap 2 derajat jarak surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Ya, muttafaqun alaih. Jadi Allah sudah menyediakan orang-orang beriman yakni surga. Allah juga memberikan informasi, ternyata surga itu sangat luas. Surga itu seluas langit dan bumi. Nah, dan itu semua diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Tiap-tiap derajat ada 100 tingkatan, ada 100 derajat, dan tiap-tiap 2 derajat jaraknya seluas langit dan bumi. Nah, loh, sekarang pertanyaannya, ada sebagian orang yang tanya, loh, surga itu apa sudah ada Pak Ustadz? Padahal kan orang belum meninggal. Pernah dengar? Ya. Nah, ternyata ya, eksistensi surga, keberadaan surga itu menurut para salafus sholih ya, menegaskan dalam akidahnya bahwa surga neraka itu sudah ada saat ini. Surga neraka itu sudah disediakan, sudah diciptakan Allah, sudah ada. Masa Pak Ustaz? Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika sudah ada keterangan semacam ini, mari kita imani, ya, kita imani. Contohnya, Allah mempunyai singgasana. Allah itu ya bertempat di atas arsy. Allah itu bertempat di atas arsy. Arsy itu adalah singgasana Allah. Berarti Allah itu di atas arsy. Tidak usah berpikir seperti itu. Ya, adanya semacam itu kita pahami. Jangan kita otak-atik. Berarti lek nang atas arsy terus kepiye? Allah mempunyai tangan. Allah akan menolong dengan tangan-tangan Allah. Bukan berarti tangan Allah seperti kita. Wes ora usah dipikir. Ya, seperti itu. Kita imani. Surga neraka sudah diciptakan Allah, ya kita imani. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yuk sekarang kita mulai tamasya ya. Tadi perkenalan, banyak. Sekarang kita coba, nanti bapak-bapak yang bawa HP bisa cek di Google ya, kaitannya dengan luasnya surga diukur dengan jarak di bumi ini bisa kok. Nah, jarak antara 2 pintu surga itu ya, menurut keterangan dari Abu Hurairah, hadis Bukhari ya, jarak antara 2 daun pintu surga itu ya seperti Mekah dan Hajar. Nah, seperti Mekah dan Hajar. Wah, berarti luas sekali ya. Jarak pintu surga itu seperti itu. Bagaimana luasnya surga itu sendiri? Nah, Bapak Ibu, ya, kalau dilihat ya, jarak antara Mekah dan Hajar ya, itu juga dari
Abu Hurairah, hadis Bukhari, Ahmad dan Abu Wanah, ya, jarak antara Mekah dan Hajar atau Mekah dan Busra itu kalau kita lihat ya di Google itu, ya, jarak antara Mekah dan Busra itu kurang lebih sekitar 1272 km, ya, antara Mekah dan Busra atau Mekah dan Hajar itu jaraknya 1272 km. Kalau diukur ya dengan jarak di Indonesia itu mungkin kota Jakarta ya sampai Denpasar itu lebih sedikit, ya. Jakarta dan Denpasar itu aja sudah 1178 km. Itu jarak pintunya saja 2 pintu. Ya, luas pintu surga seperti itu, luar biasa. Lah, sakniki ya, ciri-ciri surga mungkin apa? Ciri-ciri surga, ciri-ciri pintu surga itu nanti setiap orang ketika masuk surga itu akan ada 4 pintu. Pintu yang pertama adalah untuk atau tempat masuknya tamu-tamu Allah, seperti para malaikat. Itu tamu-tamu Allah. Pintu yang kedua ya itu untuk masuknya istri-istri yang bermata jelita, istri-istri yang bermata elok, khusus untuk pribadi. Pintu ketiga itu ada tapi selalu ditutup, ya, antara dirinya dengan penghuni neraka. Ada disediakan pintu. Untuk apa sih? Ketika kita membuka pintu neraka, ya, nanti kita bersyukur, sangat bersyukur kepada Allah bahwasanya kita diberi kenikmatan masuk surga. Dengan melihat neraka kita akan banyak bersyukur. Dan pintu keempat adalah ya terletak antara dia dan Darussalam. Darussalam itu adalah surga paling tinggi, ya. Ya, masuk melalui pintu itu untuk apa? Untuk menemui Tuhannya, untuk melihat langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan padahal kenikmatan yang paling besar di surga itu adalah kenikmatan ketika kita berjumpa dengan Rabb-Nya, Sang Pencipta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Ternyata pintu-pintu neraka dan pintu-pintu surga itu, ya, itu ada waktunya bisa dibuka. Kapan dibuka? Kalau pintu neraka, ya, ketika penghuninya, ketika sudah Allah sudah membalas manusia, sudah dihisab, sudah dihitung, ya, ini ahli neraka, ini ahli surga. Ketika ahli neraka itu sudah datang, ya, masih jauh rombongan, pintu neraka itu sudah dibuka. Pintu neraka sudah dibuka. Nah, kenapa? Karena memang itu balasannya sudah dibuka dan orang akan masuk ke sana. Kalau sudah masuk semua, ya, pintu itu akan ditutup. Nah, itu. Tapi kalau pintu surga, ketika kita sudah sampai, sudah dihisab di depan pintu surga itu masih tertutup rapat.
belum dibuka sama sekali. Ya. Walaupun para penghuni surga itu sudah sampai di depannya. Lah, pintu surga ini harus bisa dibuka. Permasalahannya siapa yang membuka? Ketika itu ya orang-orang menghadap ke Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa buka. Lari ke Nabi Nuh, tidak bisa buka. Nabi Ibrahim tidak bisa buka. Yang bisa buka adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah ya pergi di bawah arsy Allah. Kemudian Rasulullah itu sujud dengan sujud yang lama sekali. Jadi ketika hitungan itu lama sekali, kemudian ya sujudnya diterima oleh Allah, kemudian dibuka oleh Allah. Ketika itu kita sudah bisa masuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baik. Nah, sekarang tanda tangan ya, tanda tangan pengumuman bagi penghuni surga pada saat bagaimana itu kita sudah bisa melihat. Ada tanda tangan dan penghuni bagi surga pada saat mereka itu apa? Meninggal dunia dan masuk surga. Nah, jadi tanda tangan itu ada dua. Tanda tangan yang pertama itu ya bahwasanya ya kita itu nanti akan dimasukkan ke dalam suatu catatan ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ya 18 sampai 21. Kalla inna kitabal abrar la fi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabum markum yashhaduhul muqarrabun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang baik itu tersimpan dalam Illiyin. Tahukah kamu apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang tertulis dan disaksikan oleh para malaikat yang didekatkan kepada Allah. Nah, jadi informasi pertama itu ya, pengumuman pertama dan tanda tangan orang masuk surga itu ketika catatannya dimasukkan dalam Illiyin. Dalam hadis yang panjang ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dari Zadan dari Mughirah bin Azib radhiyallahu an ya, intinya Rasulullah menceritakan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ketika Nabi itu berkunjung di makam, nah kemudian dengan sahabat Nabi bercerita tentang orang yang mau meninggal dengan hadis yang panjang ya. Pertama, orang yang mau meninggal, ketika orang itu soleha ya, nanti akan datang ya malaikat Ijroil ya, dan para malaikat itu menemani di depan kepalanya. Tuh, Nabi bercerita semacam itu. Kemudian para malaikat itu membawa ya satu kain dari surga ya, dan wangi-wangian yang harum sekali. Kemudian mendekat di ahli surga itu kepada orang soleh itu. Nah, kemudian ya malaikat Jibril mulai mencabut nyawanya. Nah, ketika itu ya orang yang sudah meninggal, yang mau meninggal itu, orang soleh itu dicabut ya nyawanya oleh malaikat ya Jibril ya, sangat halus seperti air keluar dari teko, setetes gitu, tes gitu. Kemudian ketika nyawa itu sudah keluar ya, kemudian nyawa itu dibungkus dengan kain. Setelah itu ya dari malaikat Ijroil nanti diserahkan, diambil oleh para malaikat, kemudian disampaikan kepada Allah, dibawa sampai ke langit ya, dibawa ke atas. Kemudian di langit sana banyak para malaikat bertanya. Di langit yang pertama
Dibuka, assalamualaikum. Oh siapa? Saya bawa ya ruhnya Fulan bin Fulan. Diucapkan selamat datang dan berbau wangi sekali. Nah, kemudian disampaikan kepada Allah. Kemudian ya Allah memerintahkan tulislah di kitab Illiyin. Kemudian kembalikan nyawanya, ruhnya. Kemudian ruhnya dibawa kembali lagi ke kubur. Kemudian ditanya oleh para malaikat Munkar Nakir tentang ya marrobuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, bagaimana pendapatmu tentang orang ini, nabi ini. Nah itu. Kemudian setelah itu bisa menjawab ya sodakta dari atas, dia benar. Kemudian diluaskan kuburnya. Itu yang pertama. Kemudian Nabi bercerita ada orang yang dia itu jelek, buruk, orang itu kafir, maka sama malaikat dan malaikat Jibril ya para malaikat kemudian turun di bumi dengan membawa kain yang berbau busuk. Nah kemudian duduk di atas kepala terus mencabut nyawanya dengan kasar sekali ya, dengan kasar sekali. Kemudian setelah dicabut nyawa itu keluar dengan bau yang sangat busuk, melebihi busuk dari bungkusan itu tadi. Kemudian sama malaikat Jibril dibawa, kemudian langsung sama para malaikat, tidak lama-lama langsung diangkat di langit. Kemudian langit itu tertutup, langit tingkat pertama ya. Ada ucapan ya bahwasanya si Fulan bin Fulan ini tidak bisa naik, catatlah di catatan sijjin, kemudian kembalikan ke jasadnya. Ketika itu setelah dicatat di catatan sijjin ya dilemparkan ya ruhnya itu. Singkat cerita kemana-mana sampai jauh ruh itu masuk ke jasadnya, kemudian ditanya malaikat Munkar Nakir. Nah itu. Lah itu kesimpulannya adalah itu adalah catatan atau pengumuman yang pertama. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian ya dalam surga itu juga ya itu ada nama-nama surga ya, ada nama-nama surga. Nah, ternyata nama-nama surga ini ya juga dijelaskan oleh Allah ya. Nama-nama surga itu banyak dan surga itu ada 8 nama surga ya, 8 nama surga. Nah, di antaranya adalah ya nama-nama surga. Nah, nama-nama surga itu adalah disesuaikan dengan sifatnya. Ya. Yang pertama adalah nama surga Al-Jannah. Nah, Al-Jannah ini adalah surga atau jenis kelezatannya adalah kebahagiaannya, kesenangannya adalah sangat menyejukkan mata. Ya. Nah, di Al-Jannah ini adalah nanti tersimpan, yakni suatu kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa yang di sana banyak ditemui, kesenangan-kesenangan, hal-hal yang menyejukkan mata. Nah, itu di surga namanya Al-Jannah ya. Kenikmatan-kenikmatan yang ada. Nah, di Al-Jannah itu ya banyak pepohonan-pepohonan juga ya, menutupi orang-orang yang masuk di dalamnya, sehingga ketika dia itu sudah masuk di sana ya, maka dia itu akan senang di sana. Nah, semacam itu. Itu adalah surga yang pertama namanya Al-Jannah. Nah, ini nanti disediakan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ya
Nama surga yang kedua adalah surga Darussalam. Darussalam itu adalah negeri yang penuh dengan kesejahteraan. Ya. Sebagaimana Allah sudah menyebutkan ya, berfirman dalam surat Al-An'am, lahum darussalam inda rabbihim. Bagi mereka disediakan darussalam pada Tuhannya, ya, dengan Tuhannya. Dan Allah menyeru kepada manusia untuk pergi ke Darussalam. Wallahu yad'u ilas Darussalam. Nah, seperti itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Darussalam ini yakni suatu surga ya yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Nah, mereka tidak mendengar perkataan yang tidak berguna di dalam surga itu. Nah, itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, bahasan masalah surga ini adalah suatu bahasan yang sangat panjang, dan intinya Bapak Ibu sekalian ya, dalam surga itu penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang mempesona. Dan insya Allah dengan surga itu, ya kenikmatan itu, kita akan menjadi orang-orang yang taat. Diharapkan dengan jaminan-jaminan ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan immingan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang menjalankan ibadah ini dengan baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, mungkin waktu sudah menunjukkan maghrib ya. Insyaallah tentang surga ini kita bahas pada pembahasan yang lain. Nanti insyaallah ya pada pertemuan yang akan datang kita juga mungkin bisa membahas tentang surga ini. Yang jelas surga ini disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, paling tidak kita bisa menggapainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan berkah ya, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua, membawa motivasi. Baik, mari kita tutup ya pada pertemuan kali ini, yakni dengan berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wassalamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.